Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgilian Hirtaliana Nuru dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kyai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang nikmatnya mencari ilmu dan berbagi pengetahuan. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Kedua, hukum menuntut ilmu. Yang ketiga atau yang terakhir adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Mencari ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana surat ini merupakan wahyu pertama yang diterima Rasul tentang perintah untuk membaca dan belajar. Menuntut ilmu tidak membedakan jenis kelamin. Ya, kewajiban mencari ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba. Untuk menjadi khalifah yang sukses, maka sudah barang tentu membutuhkan ilmu pengetahuan yang memadai. Menuntut ilmu juga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Mengenai jarak, ada ungkapan yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau hingga ke negeri Cina. Demikian pula dalam hal waktu, Islam mengajarkan bahwa mencari ilmu itu dimulai sejak buayan hingga liang lahat. Kedua, hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian. Pertama, yaitu fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki atau dikuasai golongan kafir seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Kedua, yaitu fardu ain. Hukum menuntut ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara ibadah, dan lain sebagainya. 3. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah: yang pertama, diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut termaktub dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan memberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keutamaan yang ketiga, yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Keutamaan yang keempat ialah lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Dailami. Dan keutamaan yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat.
dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya, dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan Allah memudahkan jalannya baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.